Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya ayyuhal asdiqa al ahibba. Sahabat-sahabat santri yang saya cintai, bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan materi bahasa Arab yang berjudul kata tanya, yang mana kata tanya dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan al-istifham. Al-istifham, kata tanya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kata tanya. Silahkan disimak baik-baik dan pahami sampai videonya selesai. Kata tanya yang akan saya sampaikan yaitu madza, artinya apa. Ini adalah dua kata yang maknanya sama ya. Ma atau madza artinya apa. Kemudian hal dan a artinya apakah. Selanjutnya man, siapa. Terakhir aina, di mana. Ada 6 kata tanya yang saya sampaikan, yang mungkin kata tanya ini akan muncul pada materi berikutnya ya. Madza, apa. Hal dan a, apakah. Man, siapa. Aina, di mana. Untuk ma dan madza itu ketika digunakan nanti jawabannya berupa sebuah benda mati. Ma dan madza ketika digunakan maka nanti jawabannya berupa sebuah benda mati. Contoh, ma hadza, apa ini. Hadza babun, ini pintu. Nah, di sini lafadz babun itu artinya pintu, yang mana pintu itu berupa benda mati ya. Contoh yang lain, ma hadza, apa ini. Hadza miftahun, ini kunci ya. Baik babun ataupun miftahun ini adalah sebuah benda mati. Ingat, ketika ma atau madza digunakan maka nanti jawabannya sebuah benda mati. Fahimtum? Kemudian hal dan a. Ketika hal dan a digunakan maka nanti jawabannya dua pilihan. Bisa na'am atau la, ya atau tidak ya. Ingat, ketika hal dan a digunakan jawabannya dua pilihan. Bisa na'am, bisa la. Kalau sesuai maka jawabannya na'am. Kalau tidak sesuai maka jawabannya la. Contoh, hal hadza maktabun, apakah ini meja. Kalau ternyata yang ditanyakan itu sebuah meja maka jawabannya na'am karena sesuai. Na'am hadza maktabun. Ini kalau sesuai menggunakan na'am. Kalau tidak sesuai, hal hadza maktabun, apakah ini meja. Jawabannya la, hadza kursiyun, bukan, ini adalah kursi. Na'am digunakan ketika jawabannya sesuai, la digunakan ketika jawabannya tidak sesuai. Fahimtum? Selanjutnya man. Man ketika digunakan maka nanti jawabannya sebuah benda hidup ya, sebuah benda hidup atau berakal. Contoh, man dzalika, siapa itu. Dzalika ustadzun. Nah, di sini ketika man digunakan jawabannya benda hidup, ustadzun. Beda dengan ma atau madza, jawabannya benda mati, babun dan miftahun. Tapi ketika menggunakan man, jawabannya ustadzun, sebuah benda hidup. Fahimtum? Aina. Ketika aina digunakan, nanti jawabannya adalah sebuah tempat. Contoh, aina alkitab, di mana buku. Jawabannya alkitabu fil fasli, buku di kelas. Nah, di sini lafadz fasl itu adalah sebuah keterangan sebuah tempat. Di mana buku? Buku ada di kelas. Fahimtum? Ayyuhal asdiqo al ahibba,
Sekali lagi saya tekankan, ma atau madza ketika digunakan jawabannya sebuah benda mati. Hal dan a ketika digunakan dua pilihan jawabannya, bisa na'am dan juga bisa la. Man ketika digunakan jawabannya benda hidup. Aina ketika digunakan nanti jawabannya sebuah tempat. Silahkan kalian pahami, karena nanti mungkin kata tanya ini akan muncul pada materi berikutnya. Baik, selanjutnya mari kita terapkan dalam sebuah contoh. Al-hiwar, percakapan. Silahkan kalian buka halaman 6 pada buku. Ini materi ini saya ambil dari halaman 6 ya. Contoh di sini ada sebuah gambar berupa gambar rumah. Kita akan menggunakan percakapan dengan gambar yang ada di sini. Ma hadza, apa ini? Jawabannya hadza baitun. Ini rumah. Ketika pertanyaan menggunakan ma, maka jawabannya sebuah benda mati. Ma hadza baitun. Ahadza baitun. Nah, di sini ada pertanyaan menggunakan a. Ketika pertanyaan menggunakan a, maka nanti jawabannya bisa dua opsi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Karena ini sesuai, maka jawabannya na'am. Na'am, hadza baitun. Ya, ini rumah, ya. Ketika ma, jawabannya benda mati. Ketika pertanyaan menggunakan a, maka jawabannya bisa na'am, bisa juga la. Ketika sesuai, maka gunakan na'am. Kalau tidak sesuai, maka gunakan la. Fahimtum? Contoh selanjutnya. Di sini ada gambar sebuah kemeja. Ma hadza, apa ini? Karena kemeja itu benda mati, maka gunakan ma. Ma hadza qamisun. Ma hadza qamisun. Kenapa menggunakan ma? Karena ini adalah benda mati ya. Hadza qamisun. Ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? Ketika pertanyaan menggunakan a, nanti jawabannya dua pilihan. Kalau sesuai berarti jawabannya na'am. Na'am, hadza qamisun. Ya, ini kemeja. Fahimtum? Contoh yang lain. Ada gambar sebuah kursi. Berarti kita akan menanyakan sebuah kursi. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Ingat ini ada pertanyaan menggunakan a ya. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Sesuai tidak? Enggak sesuai ya. Gambarnya kursi tapi yang ditanyakan ranjang. Maka jawabannya la. La, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Di sini jawabannya la karena tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Fahimtum? Ahadza kursiyun, apakah ini kursi? Karena ini sesuai, maka jawabannya na'am. Na'am, hadza kursiyun. Ya, ini kursi. Contoh terakhir. Di sini ada sebuah gambar berupa pulpen. Hal hadza miftahun, apakah ini kunci? Ini menggunakan hal. Hal sama dengan a ya. Hal hadza miftahun, apakah ini kunci? Sesuai tidak? Enggak sesuai ya. Berarti jawabannya la. La hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Hal hadza qalamun, apakah ini pulpen? Nah, sesuai ya. Apakah ini pulpen? Gambarnya pulpen di sini. Berarti jawabannya na'am, hadza qalamun. Ya, ini pulpen. Fahimtum? Ingat, ketika pertanyaan menggunakan ma, maka nanti jawabannya sebuah benda mati. Ma, pertanyaannya sebuah benda mati. Ketika ada pertanyaan menggunakan a atau menggunakan hal, nanti jawabannya bisa na'am, bisa juga la. Kalau sesuai, jawabannya na'am. Ketika tidak sesuai, maka gunakan la. Fahimtum? Ayuhal asdiqo al-ahibba, yumkin hakadha minni
Aku syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.